Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emotional Intelligence, perkembangan masa hidup manusia. Dosen pengampun Lia MPD, disusun oleh Komaria, NIM 1862 150145. Perkembangan adalah rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Karena dasar ini penting mengarah pada diri manusia dalam menyesuaikan diri pribadi dan menyesuaikan sosial yang baik individu itu bertambah tua. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan percakapan, kematangan fisik, emosional, dan pikiran menuju kedewasaan. Dikutip dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bertumbuh dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan pertumbuhannya dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaannya. Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Dengan tumbuh perkembangan maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan, seperti menikah, pertumbuhan dan melestarikan punya keturunan sehingga populasi manusia terjaga kelestariannya. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi ada lima fase, yaitu 1. Sebelum lahir, 2. Bayi, 3. Anak-anak, 4. Remaja, dan 5. Dewasa dan lansia. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi 4 rentang kehidupan saat dibagi dalam 8 periode, yaitu periode pertama adalah prenatal, 2. Masa bayi, 3. toddlerhood, 4. Masa kanak-kanak awal usia sekolah, 6. Remaja, 7. Dewasa muda, 8. Dewasa madya atau dewasa akhir. Tahap pertumbuhan manusia, fase prenatal dalam kandungan. Masih dalam kandungan, manusia itu sudah berkembang. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, pembentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh tubuh janin pun terus bertumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan, yaitu saat mengandung. 2. Yang kedua itu adalah fase bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usia. Usia 0 hari sampai 1 bulan, dan infant 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler itu 1 sampai 3 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung kepada orang tua masing-masing dan mulai belajar mempercayai orang tua dan sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa berjalan, koordinasi sensorik atau motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ketika bayi itu menangis, dia saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerakan motoriknya seperti menendang bola. Itu 3. Fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai pra sekolah, yaitu usia 5 sampai 6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini
ada belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, dia mulai pintar tuh makan, buang air di toilet, dan bermain dengan teman-teman. Itu juga mulai berkembang keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, dan seperti belajar membaca dan menulis dan lain-lain. Keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase anak-anak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dan bersama teman di sekolah, dan memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Jadi dia terkadang tuh kalau masih kecil itu percaya dirinya kuat dan selalu semangat gitu. Ketika dia gagal dalam menghadapi apapun, pasti dia nangis, sedih. Itu udah biasa, namanya anak-anak usia 6 tahun gitu. 5, yaitu fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya berentas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun. Tahun sudah bertegas selain pada usia 14 tahun ke 15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada masa usia 18 tahun. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Ada yang namanya pubertas, yaitu mengalami menstruasi. Itu umur-umur fase remaja. Cepat dan misalnya tinggi berat badan, membesarkan alat kelamin, menstruasi, mimpi buruk basah, dan perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri, mencapai jati diri sendiri. Jadi mulai mandiri tentang kehidupannya, yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja juga umumnya lebih menghabiskan waktunya bersama teman. Ke-6 itu fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar 19 ke 40 tahun. Pada masa tahap pertumbuhan manusia ini telah dicapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan masa depan muda terletak pada pekerjaan, terutama memikirkan pernikahan dan keluarga. Orang-orang di fase ini lebih prima mandiri dan bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya sendiri rata-rata. Untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, mempertimbangkan frekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Ke-7 itu fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 tahun sampai 60 tahun. Pada masa ini ada berfokus untuk membesarkan anak atau bekerja untuk kehidupan masing-masing atau kesehariannya, dan ikut mentoleransi dalam masyarakat. Namun kondisi saat ini tidak prima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. 7. Fase lansia dewasa akhir. Fase dewasa akhir, masa pertumbuhan dan perkembangan manusia mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, penurunan daya tahan fisik, fungsi kognitif dan promotorik. Lansia juga mengalami kemunduran. Mungkin Anda mudah beraktivitas, mudah capek, mudah lelah, dan dan mungkin aktivitasnya terbatas. Aktivitas menjadi terbatas sehingga cenderung berfokus spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Biasanya kalau udah tua itu ada yang namanya kulit mulai keriput, rambut mulai memutih, dan mudah lelah. Itu juga udah fase lansia. Ya udah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.